Saudara sekalian, kita sedang hidup pada akhir zaman dan kita tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Kapan hal itu akan terjadi? Kita tidak tahu. Karena kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Tetapi kita adalah tim penyambutan kedatangannya. Artinya kapan saja Tuhan datang, kita harus siap sedia menyambutnya. Untuk itulah kita harus memiliki hati yang layak, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti jemaat Philadelphia yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Karena itu saya ingin membacakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangka namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara sekalian, kota Philadelphia itu dibangun oleh Kaisar Attalus Philadelphus lebih kurang tahun 140 sebelum Masehi. Philadelphia berasal dari dua kata Yunani. Philos artinya kasih dan Adelphos artinya saudara. Jadi Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Kota itu masih ada pada masa kini dan disebut sebagai Alasehir di Turki. Nah, ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan hanya memberikan pujian tanpa celaan kepada 2 jemaat saja, yaitu jemaat Smyrna yang setia dalam penderitaan dan juga jemaat ini, jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Walaupun jumlahnya kecil. Di ayat 8 tadi dikatakan bahwa jumlah mereka tidak seberapa, kekuatannya kecil. Berarti itu berbicara tentang jumlah orang di dalam jemaat itu yang tidak terlalu banyak. Keuangan yang tidak terlalu banyak juga. Dan juga pengaruh dalam kehidupan mereka tidak seberapa. Karena kebanyakan mereka bukan orang-orang yang terpandang. Tetapi ternyata mereka adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Dari sini kita harus belajar bahwa gereja yang hebat itu tidak ditentukan dari fasilitasnya, dari berapa jumlah jemaatnya, dari berapa banyak uang yang dimilikinya, atau apakah ada konglomerat, ataukah adakah pejabat di dalam gereja itu. No, gereja yang sejati tidak ditentukan dari sekedar kuantitas atau jumlahnya, tapi justru dari kualitasnya. Walaupun tampaknya kecil, tetapi kalau memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai. Dan gereja ini akan berdampak. Ingatkah saudara akan kisah ketika Gideon harus berperang melawan pasukan musuh?
32.000 pasukan yang berperang bersama dengan Gideon. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Dan kemudian disortir lagi. Yang tidak bisa menguasai diri suruh pulang. Sisanya hanya 300. Tapi dengan 300 itulah Gideon bisa mengalahkan pasukan musuh. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kesehatan rohani dari sebuah jemaat bukanlah ditentukan oleh apa yang nampak di luar di hadapan dunia, tapi oleh karakter yang ada di dalam di hadapan Allah. Pada masa kini kalau kita pergi mengunjungi 7 jemaat yang ada di negara Turki, maka semuanya itu menjadi reruntuhan, saudara. Kecuali di kota Philadelphia dan Smyrna sampai hari ini masih ada gereja di mana umat Kristen, khususnya gereja Yunani Ortodoks yang masih beribadah di sana. Negara itu mayoritas sudah berpindah iman pada kepercayaan yang lain. Tapi 2 gereja yang dipuji ini tetap bertahan sampai akhir zaman. Apa kriteria sebuah gereja yang dipuji oleh Tuhan? Saya melihat ada 2 hal yang dicatat oleh ayat tadi dari pembacaan firman. Yang pertama, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang setia kepada firman. Ayat 8 tadi dikatakan, engkau menuruti firmanku. Pada waktu itu ada banyak kuil-kuil berhala yang ada di kota Philadelphia. Sehingga orang menyebutnya sebagai Athena kecil. Karena di Athena banyak sekali dewa-dewi yang disembah oleh masyarakat. Tetapi walaupun demikian, orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia setia kepada firman. Tidak kompromi, tidak sinkretisme. Karena mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh berpegang pada firman. Saya mau katakan di tengah goncangan di akhir zaman ini, mari kita jadi jemaat yang rajin membaca firman. Merenungkan firman siang dan malam. Dan taat mengikuti perintah Tuhan setiap saat. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan hanya dengan perkara-perkara duniawi. Jangan terlalu banyak nonton TV, lihat YouTube, atau membaca berita di sosial media, mungkin tentang COVID, tentang hal yang lain, yang meragukan atau membuat iman kita menjadi cemas. Tetapi mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lebih banyak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dengar lebih banyak khotbah, baca buku-buku rohani, dan tentu kita harus lebih banyak berdoa supaya hati kita menjadi lebih lembut. Sehingga ketika firman itu kita dengar, itu tidak hanya masuk ke akal budi kita, tetapi masuk ke dalam hati kita. Saudara, mari kita menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Saya percaya ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya akan mendatangkan berkat. Orang Israel sebetulnya ketika keluar dari Mesir, mereka kalau jalan kaki mungkin 2 minggu, paling lama sebulan sudah sampai. Tapi karena mereka tidak taat, mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Dan banyak di antara mereka yang mati, binasa. Saudaraku, jemaat atau pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya layak, adalah orang-orang yang setia membaca firman. Hari-hari ini ada banyak orang yang pinter di dalam bermacam-macam ilmu. Mungkin gelarnya juga panjang, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tapi mereka adalah orang yang tidak mengerti firman. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah disebut bodoh oleh Tuhan sendiri. Karena itu mari kita mengerti firman dan taat kepadanya. Yang kedua, jemaat atau orang Kristen yang sungguh layak hidupnya di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, adalah orang yang setia walaupun menderita. Ayat 8 dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ada hamba Tuhan bernama John Stott pernah berkata, ciri dari gereja yang sejati ada 2. Yang pertama memiliki kasih, dan yang kedua rela menderita. Tentu rela menderita di sini bukan kalau kita berbuat jahat lalu kita digebukin orang dan kita berkata, oh saya menderita bagi Kristus. Tidak demikian. Ini adalah orang yang rela menderita karena kebenaran. Kita hidup benar, tapi sebagai pengikut Kristus kita mengalami aniaya.
Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Beriman kepada Kristus adalah kasih karunia. Tetapi menderita bagi Kristus itu bukan kehinaan. Itu adalah kasih karunia juga. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir kalau kita jadi Kristen pasti jadi makmur, pasti jadi kaya, rumahnya tambah banyak, mobilnya tambah bagus. Sebetulnya itu adalah hal yang keliru. Sebab menjadi Kristen sejati artinya kita harus makin mematikan keinginan kedagingan, hawa nafsu. Kita harus menyangkal diri. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, kata Yesus, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak mau menyangkal diri, kita pasti akan menyangkal Kristus. Pilihannya cuma dua, menyangkal Kristus atau menyangkal diri. Saudara sekalian, saya ingat dari seorang uskup dari Smyrna yang namanya Polikarpus. Dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Dan pada masa tuanya dia ditangkap dan disuruh untuk menyangkal Yesus dan menyembah kaisar sebagai raja. Dan kalau tidak mau dia akan dibakar hidup-hidup. Tapi Polikarpus berkata, 86 tahun aku telah mengikut Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengutuki dia, rajaku? Saudara sekalian, Polikarpus akhirnya menjadi martir. Dia dihukum mati karena imannya. Tapi saya percaya ada mahkota di sorga yang Tuhan berikan kepada orang yang setia kepada firman, kebenaran. Dan juga setia walaupun menderita bagi nama Tuhan Yesus. Nah, apa akibatnya kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kesetiaan akan firman dan setia walaupun menderita? Yang pertama, Tuhan akan membuka pintu. Ayat 8 tadi berkata, kalau aku membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutup. Tapi kalau aku menutup pintu, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Ini adalah janji Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ingatkah saudara, ketika beberapa orang wanita pergi ke kubur Yesus, dan mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu kubur itu karena sangat berat dan besar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka kaget. Batu kubur yang besar itu sudah tergolek karena ada malaikat yang menggolekkannya. Saya mau katakan, di tengah kesulitan apapun yang saudara alami hari ini, selalu ada jalan keluar untuk saudara. Bila Tuhan menutup pintu berkat, tidak akan ada yang bisa membukanya. Tapi dalam nama Yesus kiranya pintu berkat terbuka atasmu. Dan kalau Tuhan buka pintu bagimu, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Pintu bicara tentang jalan keluar dari masalah kita. Tetapi pintu juga berarti kesempatan untuk kita melayani dan memberitakan Injil. Dalam Kolose 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, pintu di sini adalah pintu atau kesempatan untuk memberitakan Injil. Philadelphia adalah kota yang strategis, dekat ke daerah sekitar, Misia, Lydia, Frigia. Bahkan kota ini memang sengaja dibangun untuk menyebarkan budaya dan bahasa Yunani kepada daerah di sekitarnya. Dan pintu kotanya selalu terbuka untuk orang-orang dari kota lain datang. Sehingga Philadelphia seringkali disebut sebagai pintu gerbang ke timur. Nah, Tuhan memberitahu bahwa saat ini dia juga sedang membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Saya tahu kita sedang mengalami masalah karena COVID-19. Tapi jangan hanya lihat masalah, tapi lihat apa maksud Tuhan di tengah masalah ini. Ada pintu pemberitaan Injil yang sedang Tuhan buka secara lebar untuk kita menjadi alatnya, menjadi saksinya.
Saudara sekalian, ada banyak orang takut mati karena COVID. Ada banyak orang takut apakah dia masih bisa punya uang karena krisis ekonomi yang sedang melanda bangsa, bahkan melanda dunia ini. Dan bukankah kita bisa bersaksi kepada mereka, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sosial media, supaya setiap orang mengenal Kristus. Saya percaya Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Yang kedua, bagi orang yang setia, Tuhan berjanji dia akan menaklukkan musuh. Di ayat 9 tadi dikatakan, ada orang-orang Yahudi yang secara lahiriah beribadah, tetapi ternyata membenci atau menindas kekristenan. Sehingga Yesus sendiri berkata, mereka itu adalah jemaah iblis. Orang yang tampaknya beribadah menurut kepercayaan atau agamanya, tapi sebetulnya mereka menentang Kristus dan pekerjaannya. Tetapi kalau kita sungguh setia kepada Tuhan, musuh-musuh Injil itu akan tersungkur dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kebenaran satu kali akan dinyatakan. Mungkin saudara punya keluarga, punya teman, punya orang-orang yang suka mengejek saudara, karena saudara adalah orang Kristen yang saleh. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena satu kali mereka akan bertobat, menerima Yesus. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetaplah mendoakan mereka, tetaplah memberitakan Injil, tetaplah hidup di dalam kebenaran, karena para musuh kebenaran akan ditaklukkan. Yang ketiga, kalau kita menjadi jemaat yang setia dan hidup layak berkenan kepada Dia, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan. Ayat 10 tadi berkata, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara sekalian, Alkitab sudah menubuatkan akan ada masa aniaya, masa kesulitan besar yang akan dialami bukan oleh satu dua bangsa, tapi seluruh dunia akan mengalami hal itu. Dan klimaksnya nanti adalah ketika si antikris itu datang. Tetapi saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan. Sebagian akan diangkat sebelum peristiwa kesusahan itu tiba. Seperti sebelum air bah datang, maka Tuhan telah mengangkat Henokh hidup-hidup. Ini adalah gambaran bagi gereja di akhir zaman yang akan mengalami rapture sebelum masa antikris yang menganiaya seluruh dunia itu tiba. Nantikanlah hari itu dengan hidup kudus, layak, berkenan kepadanya. Tetapi juga ada kelompok orang yang akan dipelihara melewati air bah seperti Nuh. Itulah bangsa Israel yang dalam kitab Wahyu dicatat mereka akan disingkirkan ke padang gurun dan dipelihara 3,5 tahun lamanya. Saya percaya pada masa kesulitan seperti hari-hari ini pun Tuhan berjanji akan memelihara hidup saudara. Jangan khawatir akan hari esok. Ada pemeliharaannya dalam hidup saudara yang sungguh percaya kepada Tuhan. Hal yang terakhir, yang keempat, apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang setia kepadanya? Dia akan memberikan pahala. Wahyu 3 ayat 12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Di kota-kota Yunani pada waktu zaman dulu, ada kebiasaan orang akan mendirikan pilar-pilar yang besar yang disebut sebagai soko guru atau tiang. Dan kemudian orang mulai mengukir nama orang-orang yang terkenal pada waktu itu sebagai penghormatan kepada mereka. Misalnya dalam Galatia 2 ayat 9, Petrus, Yohanes, dan Yakobus disebut sebagai soko guru dari jemaat yang mula-mula. Karena mereka adalah orang yang ternama, orang yang dihargai oleh gereja mula-mula. Tuhan berjanji orang-orang yang setia kepadanya, namanya akan diukir pada soko guru bait Allah di sorga. Saya percaya bahwa ini bermakna simbolis. Karena apa? Wahyu 21 ayat 22 berkata, di sorga tidak ada bait Allah.
Karena Allah lah sendiri yang akan menjadi baitnya. Tapi itu berarti orang yang setia kepada Kristus, bahkan pada saat menderita, kita tidak mengomel, mengeluh, mulai mundur dari Tuhan, tetapi tetap setia. Roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh, yang pelitanya padam, tapi seperti 5 gadis yang pandai, yang selalu menyiapkan minyak pada pelita, sehingga dia selalu berkobar dengan cinta kepada Tuhan. Menantikan kedatangan Kristus dengan hati yang sungguh on fire. Mereka akan dihargai. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Karena itulah pesan yang sangat penting yang disampaikan Tuhan pada kita yang juga hidup di akhir zaman. Seperti yang telah Dia katakan kepada jemaat Philadelphia ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kedatangan Tuhan sangat singkat. Tuhan bilang, aku datang segera. Hakim itu sudah ada di ambang pintu. Karena itu mari kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Kristus. Setia melayani, setia berdoa, setia walaupun menderita, tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen yang saleh. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota pahala yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, maukah kita hari ini mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau ada dosa, perkara yang tidak layak, kita bertobat dan berkata, sucikan saya Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau datang, aku tidak ditinggalkan, tetapi aku diangkat di dalam kemuliaan bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan juga roti dan anggur saudara masing-masing. Tapi mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berasal dari hati kita. Selidiki aku, ya Tuhan, apakah hidupku layak berkenan di hadapan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini, goncangan kesehatan, goncangan ekonomi, goncangan politik, maukah kita tetap menjadi pengikut Yesus yang setia? Tidak menyangkal Tuhan, tidak berkata, mana Tuhan, katanya Engkau penuh dengan kasih, tapi aku mengalami masalah semacam ini. Orang yang setia kepada kebenaran firman, karena hati dan pikirannya dikuasai oleh firman siang dan malam. Dan mereka rela menyalibkan keinginan daging, menderita karena kebenaran. Tuhan berjanji, Dia akan membukakan pintu untuk saudara. Musuh-musuhmu akan ditaklukkan oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan juga akan melindungi kita ketika kesulitan itu datang. Dan Dia akan memberikan pahala abadi yang kekal bagi kita. Maukah kita mengambil komitmen untuk hidup kudus, hidup layak, hidup berkenan kepada Tuhan, setia sampai selama-lamanya? Kalau itu kerinduan saudara, mari siapkan roti dan anggur ini
Kristus setia sampai mati di kayu salib. Biar kita juga setia kepadanya. Nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau rela mati bagi kami di kayu salib. Dan kalau Engkau rela mati bagi kami, biar kami mematikan keinginan daging dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara percayakan hal itu? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, mari kita siapkan cawan anggur. Darah Yesus menyucikan kita. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apapun dosa yang kita pernah lakukan, sehingga hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, kalau kita bertobat, Tuhan akan menyucikan hidup kita. Dan kalau ada di antara saudara yang sakit secara rohani, sakit secara jiwani, sakit secara jasmani, kalau engkau percaya akan kuasa Tuhan, mujizat kesembuhan masih terjadi. Apakah saudara percaya anggur yang diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia dan saleh. Dan kalau ada di antara kami para pemirsa di YouTube, di rumah, ataupun yang mengikuti ibadah, yang menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa, kami mau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosa kami diampun dan Tuhan menjamin keselamatan kami kekal sampai selamanya. Dan biarlah di akhir zaman ini kami hidup layak di hadapan Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.